Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coy sharingkan teman-teman dengan temanya telanjang dari kandungan dan akan telanjang juga kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dari dasar kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12 dan kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Maksud dari tema di sini teman-teman, kadang-kadang saya tidak mengerti kenapa seorang Ayub, ya apakah memang dengan basic yang orang baik gitu, ya apakah Ayub menyadari, kenapa Ayub kok bisa menyadari bahwa dia itu padahal mungkin nggak ada yang mendidik gitu, tapi dia bisa sadar bahwa dia itu datang ke dunia ini dengan telanjang dan dia itu nanti meninggal dunia pun dengan telanjang gitu. Nah kadang-kadang saya sendiri tidak bisa memahami apa benar bahwa saya datang itu telanjang dan apa benar kalau saya meninggal itu telanjang gitu. Karena dalam asumsi saya, waktu saya lahir saya tidak melihat saya tidak melihat proses kelahiran saya, tapi yang jelas waktu menjelang anak-anak gitu, balita ke anak-anak terus ke remaja ke dewasa, di situ saya merasa bahwa bukan datang dengan telanjang gitu ya, datang dalam kondisi yang memang sudah ada keluarga saya yang sudah dipenuhi oleh hal-hal duniawi, kalau enggak saya nggak bisa hidup. Ya seperti itu teman-teman, di dalam bayangan saya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau Ayub bisa sadar bahwa dia itu telanjang dari kandungan itu, apakah memang Ayub termasuk orang yang kategori dari turunannya itu adalah orang yang mungkin prasejahtera, orang yang tidak cukup hidupnya gitu. Sedangkan bagi kita yang dicukupi, kita mempunyai berkat dicukupi oleh Tuhan gitu. Ya kita kadang-kadang kurang kerasa gitu bahwa yang namanya seperti yang Ayub merasakan bahwa datang itu dengan telanjang gitu. Waktu kita sudah menyadari bahwa datang itu dengan telanjang, logikanya lebih mudah untuk katakan bahwa meninggal pun dengan telanjang. Itu lebih mudah teman-teman. Tapi kalau dari awal kita katakan bahwa lahir itu apa telanjang gitu, ya bukannya lahir itu sudah ada orang tua kita, apakah bukannya lahir itu sudah ada suster atau mantri atau dokter gitu yang sudah ngurusin kita. Ya bahkan zaman sekarang banyak operasi sesar teman-teman. Berarti kan seolah-olah kesannya itu tidak telanjang sendirian teman-teman, hanya sebagai proses alami harus telanjang, tapi kesananya itu ya ada peran-peran yang di luar Tuhan gitu yang menentukan, ya terutama ya orang tua kita yang hidupnya sudah sejahtera, bahkan udah lebih makmur gitu, berkelimpahan. Kadang-kadang yang urusan melahirkan itu jadi mudah sekali, bahkan bisa diada-ada, misalnya bisa nanti lahirnya mau di luar negeri, bisa-bisa aja lahirnya nanti mau di rumah sakit ini yang terkenal gitu, bisa saja teman-teman. Dan banyak sekarang orang yang melakukan seperti itu, dan orang-orang yang sudah melakukan seperti itu yang saya khawatir apakah ada kesadaran bahwa kita lahir itu memang dalam kondisi telanjang. Jadi saya salut dengan Ayub, dan saya cuma dua dugaan saja kepada Nabi Ayub gitu ya, antara memang dia dari keluarga yang prasejahtera waktu awal dilahirkan itu ya, atau memang Ayub ini istimewa gitu, memang benar-benar orang baik gitu, sehingga benar-benar bisa mengerti bahwa dia itu lahir telanjang gitu. Dan kalau cerita meninggal telanjang mungkin kita udah dewasa dan kita bisa melihat bahwa memang orang mati yang nggak bawa apa-apa. Ya bagi orang muslim lebih nyata lagi gitu, cuma dibungkus kain kafan udah gak ada apa-apa. Bagi orang-orang yang non muslim yang masih dikuburnya itu dengan cara dimasukkan ke peti mati gitu. Nah kadang-kadang kalau saya lihat ya tradisi lama, ada istiadat lama dari Tiongkok gitu, ya masih sering nyelipin barang di dalam peti matinya teman-teman. Ya itu masih bisa ngomong, oh masih ada barang-barang yang terbawa gitu. Lepas barang itu apa barang berharga atau bukan barang berharga, tapi pada umumnya begitu. Bahkan ya untuk keselamatan yang meninggal ini nanti, meskipun di dunia itu belum sempat mengerti, melakukan firman Tuhan atau kenal dengan pribadi Tuhan, tapi setelah meninggal dunia biasanya turunannya itu yang sudah lebih percaya Tuhan itu membawakan kitab suci. Ya kalau di Nasrani berarti bawain Alkitab, mungkin kalau Muslim dibawanya Al-Quran gitu. Tapi karena di Muslim kan tidak ada peti gitu, jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau di non Muslim itu kadang-kadang bisa membawakan apa-apa teman. Dan orang Nasrani pada umumnya yang masih belum dewasa rohani, ya daripada si ayahnya atau anaknya atau saudaranya tidak terima Tuhan sama sekali waktu hidup di dunia, gak ada salahnya deh bawain kitab suci, ikut dikubur, mungkin ikut dibakar gitu. Nah
itu yang belum dewasa rohani pola pikirnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau udah dewasa rohani nggak ada artinya juga gitu. Karena yang benar-benar akan dianggap diterima oleh akhirat yang mengalami penghakiman dan hukuman itu bukan bentuk-bentuk fisik kitanya gitu. Ya kita akan dihukum secara rohnya. Rohnya itu bagaimana? Nanti kalau rohnya bisa mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam surga, ya nanti ada tubuh jiwa yang baru teman-teman. Tapi kalau misalnya mendapatkan kebinasan yang kekal di dalam neraka, ya sama aja gitu ya. Cuman rohnya yang dihukum, nah tubuh dan jiwanya ya tetap akan masuk ke dalam neraka itu teman-teman. Jadi bedanya di situ teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya salut sama Ayub. Apabila memang Ayub itu dari keluarga yang sejahtera atau berkelimpahan sejak lahir, tapi menyadari bahwa dia itu lahir telanjang dari kandungan dan akan telanjang juga kembali ke dalamnya. Ini yang Ayub katakan seperti itu loh sebenarnya. Bahkan Ayub tambahkan lagi, Tuhan yang memberi dan pantas aja kalau Tuhan yang mengambil. Itu hebatnya Ayub begitu gitu. Terutama kalau memang apa ya, dia lahir dari keluarga yang bukan prasejahtera. Nah, itu saya makin salut lagi itu. Nabi Ayub ini hebat sekali gitu. Dan saya rasa pasti Nabi Ayub lebih hebat dari kita karena memang dipilih oleh Tuhan gitu ya untuk mengalami proses yang begitu beratnya teman. Kadang-kadang kita nggak kuat gitu mengalami itu. Nah ini saya sebelum masuk ke apa firmannya teman, saya coba langsung aja ke draft gitu. Jadi di draft saya itu katakan ya Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Hidup benar tidaklah cukup hanya dengan hidup baik. Karena parameter hidup baik hanya lebih dari sisi kehidupan antar manusia dan hanya lebih terkait ya hubungan horizontal, bukan vertikal ke Tuhan tapi horizontal antar manusia yang garis besarnya di kisaran area tubuh dan jiwa saja teman-teman, tidak sampai masuk ke dalam area roh gitu. Jadi saya maksudkan katakan di sini hidup benar itu teman-teman jangan samakan dengan hidup baik gitu. Nah di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 dinyatakan bahwa ya memang Ayub itu orang baik teman-teman, orang saleh gitu. Jadi orang baik, orang saleh itu belum tentu benar. Kenapa? Lah buktinya ya Tuhan sengaja datangkan ujian cobaan buat Nabi Ayub gitu untuk mengalami banyak permasalahan sehingga pada akhirnya Ayub sadar bahwa selama ini ya dia mengenal kebenaran itu bukan yang dari Tuhan langsung. Ya akhirnya kebenaran itu bukan menjadi kebenaran yang nyata yang sebenarnya Tuhan rancang dan kehendaki, tapi kebenaran itu hanya berstandar kebaikan saja teman-teman. Kalau kebaikan itu kan kebaikan antar hubungan antar manusia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat kanan kiri kita yang sama-sama manusia, ya kita menilai ini ada manusia baik dan ada manusia jahat. Padahal kalau kita bicara lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu, sebenarnya di atas jahat baik, di atas baik itu ada benar teman-teman. Ada benar. Benar itu adalah orang baik yang melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang baik teman-teman, ya banyaknya belum tentu melakukan firman Tuhan. Mungkin ada tapi tidak banyak gitu. Nah cuman dia lebih banyak melakukan kebaikan di posisi horizontal tadi. Jadi parameternya adalah ukurannya adalah antar manusia teman-teman. Nah pada umumnya antar manusia itu pada umumnya akan berkata bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua unsur gitu. Ada tubuh dan jiwa, sudah teman-teman. Ya orang-orang yang dewasa rohani yang tahu bahwa manusia itu sebenarnya berbeda dengan makhluk yang lain. Karena tidak cuma berupa tubuh dan jiwa saja, tapi Tuhan sudah beri roh gitu. Di dalam manusia itu ada unsur roh, berarti ada 3 unsur, bukan 2 unsur gitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak sadar teman-teman. Jadi kebaikan itu kurang lebih bicara bagaimana berbuat baik yang positif. Dalam arti katanya cuma antar hubungan tubuh dan jiwa saja, hubungan antar manusia di horizontal saja, belum masuk ke dalam alam roh yang konteksnya itu bukan cuma tubuh jiwa roh, bukan cuma tubuh jiwa saja, tapi tubuh jiwa roh, dan konteks roh itu udah nggak bisa horizontal teman-teman, berarti harus vertikal. Berarti orang yang sudah memahami, menyadari bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh, itu harusnya sudah lebih tahu teman bagaimana caranya kita hidup itu ada di dua kepentingan, di dunia horizontal dan juga di vertikalnya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang paling inti yang mengatakan bahwa hukum firman Tuhan yang paling tertinggi adalah bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Itu hukum yang tertingginya itu teman-teman. Jadi kembali lagi kalau selama masih kelasnya bicara horizontal di dunia, di tubuh dan jiwa saja, yaitu ya arti itu hanya kebaikan aja. Dan itu sudah Ayub lakukan pada kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dinyatakan memang Ayub sudah lakukan itu teman-teman. Nah, kalau kita lanjut lagi ke kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5,
hidup benar tidak hanya cukup mendoakan anak-anaknya, tetapi harus menuntun anak-anaknya mengenal, mengerti, serta mau dan mampu melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Karena bagi Tuhan, melakukan firman Tuhan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain gitu, baik pun oleh ayah atau ibunya gitu. Selain kita harus melakukan sendiri, selain anaknya harus melakukan sendiri. Dan di sini dikatakan teman di kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Ayub ini sebagai orang tua mesti juga dengan istrinya. Kalau bicara dari tugas orang tua yang paling inti dari Tuhan adalah terhadap anaknya. Kalau terhadap tugas inti dalam keluarga yang paling inti bagi Tuhan adalah seorang kalau kita urus seorang suami harus mengasihi istrinya. Seorang suami harus bisa menuntun anak-anaknya mengenal kebenaran firman Tuhan. Seorang suami harus hormati orang tua atau mertuanya. Itu kalau dari sisi suami. Dari sisi istri, benar. Dari sisi itu yang paling penting itu Tuhan tugaskan seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Itu nomor satu, jangan ditawar. Kedua, harus bagaimana caranya menuntun anak-anaknya mengenal kebenaran. Yang ketiga, ya bicara urusan bagaimana menghormati orang tua dan mertuanya. Itu tugas intinya itu teman-teman. Ya kalau kita bicara F1 maksudnya yang terkait dengan hubungan keluarga kita yang satu level di bawah kita. Ya seperti itu teman-teman. Satu level di bawah kita berarti kita ketemu anak-anak kita, ketemu mantu kita. Berarti tugasnya adalah bagaimana menuntun gitu mereka untuk mengenal kebenaran. Tapi kalau di level yang sama antara suami istri gitu, istri suami, itu kan levelnya sama teman. Yaitu bicara si suami harus mengasihi istri, si istri harus tunduk kepada suami. Tapi kalau satu level yang di atas teman-teman, kalau satu level di atas berarti orang tua kita atau mertua kita, itu juga sama teman. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anaknya mesti hormat kepada mereka gitu. Nah, meskipun semua dasarnya itu baik itu dari ke atas menghormati, baik itu disejajarkan itu berarti tunduk dan mengasihi, baik itu istilahnya di bawah itu harus menuntun. Semua itu harus dasarnya dari perintah peraturan firman Tuhan teman. Jadi kalaupun kita menghormati orang tua itu dasarnya bukan karena kita otomatis menghormati orang tua gitu, atau kita disuruh oleh orang tua kita, leluhur kita untuk menghormati orang tua kita, bukan teman. Jadi kita menghormati orang tua itu karena perintah peraturan firman Tuhan gitu. Itu yang harus kita lakukan. Seorang suami mengasihi istri itu bukan karena memang si suami harus mengasihi istri dulu, bukan teman. Tapi si suami itu harus tunduk atas perintah peraturan firman Tuhan bahwa dia harus mengasihi istri dari firman Tuhan loh. Lepas dia mengasihi atau tidak gitu. Tapi dari perintah firman Tuhan dia harus taat dan percaya dan mengasihi Tuhan untuk bisa mengasihi istrinya. Begitupun seorang istri teman. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya, bukan karena suaminya disaluti atau dihargai sehingga pantas untuk menunduk gitu, menunduk si istrinya, bukan itu. Jadi istri itu pengen lihat suaminya gimana pun juga pengen nggak pantas harus tunduk pun, ya dia harus tunduk karena dia taat, percaya dan mengasihi Tuhan, perintah Tuhan tadi loh. Jadi dia itu tunduk kepada suami karena melakukan firman Tuhan, bukan karena pikiran kehendaknya si istri sendiri yang menilai suami saya ini pantas enggak saya tunduk atau tidak tunduk, bukan itu loh. Jadi kalau bicara dengan Tuhan itu kaitannya baik menghormati, baik mengasihi, baik istilahnya tunduk, itu dasarnya semua adalah atas dasar karena perintah firman Tuhan, bukan karena pikiran perasaan kehendak kita sendiri, tapi dasarnya adalah pikiran perasaan kehendaknya Tuhan di dalam firman Tuhan tadi gitu. Ini yang teman-teman harus camkan. Jadi hormat kita kepada orang tua kita, kepada orang tua dan mertua kita, itu bukan hormatnya manusia seperti biasa. Hormat dalam arti kata hormat yang seperti yang Tuhan pikirkan, rasakan dan kehendaki. Ya kita cari di dalam kitab suci hormat yang seperti apa sih kepada orang tua gitu. Bukan hormat seperti yang kita diajarkan oleh manusia leluhur kita gitu. Nah begitupun sama halnya dengan tunduk juga mengasihi tadi. Bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya, ya kita mesti melihat ya perintah peraturan firman Tuhannya mengasihi itu harus bagaimana. Begitupun seorang istri gitu harus tunduk kepada suaminya. Nah tunduk yang seperti apa? Begitupun orang tua ibu bapaknya gitu ya, suami dan istrinya harus bisa menuntun anak-anaknya ke jalan kebenaran. Ya itu harus teman-teman. Sebaliknya kalau kembali ke anak-anaknya lagi, anak-anaknya ya harus menghormati orang tua. Itu syaratnya gitu. Jadi F1 itu ketemu istilahnya urutannya satu level ke atas, satu level di samping, satu level di bawah, itu ya semua kaitannya itu dengan bagaimana caranya kita
lebih menghormati, lebih mengasihi, lebih tunduk gitu, lebih menuntun karena dasarnya bukan karena kekuatan kita, tapi karena memang kekuatan yang dari roh Tuhan itu, roh Tuhan yang disampaikan gitu, yang dihidupkan di dalam kita. Nah itu kembali lagi butuh mengenal bahwa kita ini manusia ini terdiri ada 3 unsur gitu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau sudah kita mengerti bahwa kita ada roh, nah roh itu adalah rumahnya, baitnya Tuhan Allah di dalam diri kita manusia masing-masing, teman-teman. Nah ini tinggal bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga akhirnya selain firman Tuhan, kita juga memiliki roh Tuhan. Selain firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, kita juga memiliki roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita. Ini yang kita mesti sadar, teman-teman. Apabila kita lahir firman Tuhan yang didalami dan dapat dimengerti oleh karena kuasa roh Tuhan itu, roh kudus tadi, atau misalnya melakukan firman Tuhan karena kemampuan roh Tuhan mendorong kita lewat kuasa supranaturalnya untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini teman-teman, baru firman Tuhan dan roh Tuhan yang seperti ini melakukan firman Tuhan ini menaikkan level iman kita, teman. Nah kalau kita bicara level kita ini naik terus, lama-lama ya posisi kita di dalam akhirat, di dalam surga itu makin tinggi, teman-teman. Makin menjadi timnya Tuhan di dalam keluarga surga, ya bisa juga menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah yang lain yang tidak melakukan firman Tuhan secara maksimal gitu, dengan cara memberitakan firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan, ya ini levelnya cuma bisa berhenti di warga sorga yang jelata saja, yang biasa-biasa saja, teman. Jadi maksudnya begitu, teman. Kenapa Tuhan biarkan atau bahkan datangkan permasalahan di kita itu? Karena Tuhan pengen sekali level kita di dalam posisi surga itu yang tertinggi, teman. Diusahakan tertinggi gitu. Nah, Ayub pasal 1 ayat 6-12. Bagi kita yang diundang dan dipilih Tuhan, maka Tuhan akan manfaatkan iblis untuk datangkan permasalahan-permasalahan sebagai ujian dan cobaan hidup agar kita dapat menaikkan tingkat iman kita, karena tingkat iman kita menentukan tingkat posisi kita di dalam tingkatan posisi surga nanti. Nah, ini tadi saya udah barusan jelasin gitu. Jadi memang ya Tuhan itu tidak mungkin masalah itu didatangkan Tuhan. Loh, masalah itu yang membuat masalah itu pasti iblis, teman-teman. Itu pasti gitu. Tapi bicara mendatangkan masalah itu, mengizinkan iblis untuk bisa menguji dan mencoba kita, itu bisanya Tuhan. Ya ini cerita di Ayub itu. Di kitab Ayub itu nyata-nyata benar bahwa Tuhan itu sangat usil gitu. Bagaimana mengusili iblis, ya cheating iblis gitu. Untuk bisa iblis ini mau menguji coba Ayub itu gitu. Nah kalau si Ayub itu sudah diuji coba oleh si iblis, berarti kan yang istilahnya Tuhan Allah kan tinggal nonton hasilnya. Ya bagaimana caranya? Ya mengharap-harap gitu agar yang namanya Ayub itu bisa lolos ujian dan cobaan gitu. Nah coba kembali lagi, teman-teman. Tuhan kan maha kuasa, Tuhan itu maha tahu gitu. Jadi apa yang dipikirkan oleh iblis, apa yang dipikirkan oleh manusia gitu, ya, dan apa yang tidak mungkin dilakukan iblis atau manusia oleh Tuhan kan karena maha kuasa, apa aja bisa terjadi, teman-teman. Jadi kenapa Ayub didatangkan masalah yang begitu beratnya, tapi Ayub tetap bertahan kuat dan pada akhirnya Ayub bisa masuk naik posisi di level yang lebih tinggi di dalam surga itu. Ya kembali lagi karena ada roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada Ayub sebagai kuasa supranatural Tuhan di dalam ya mengiringi kehidupan Ayub mengalami ujian cobaan tadi, teman-teman. Jadi waktu si Ayub ini dicobai oleh si iblis, ya Nabi Ayub kuat-kuat aja, teman-teman. Ya karena selalu gitu, ya tanpa diketahui oleh iblis, ya roh Tuhan yang tidak bisa tampak oleh iblis itu yang membantu Nabi Ayub menjadi kuat, teman. Ya bagaimana menghadapi berbagai macam ujian yang mungkin kalau menurut saya gitu, ya kayaknya tidak ada loh orang nomor 2-nya kayak Ayub yang bisa mengalami ujian cobaan kayak Ayub tapi tidak bunuh diri atau tidak depresi gitu. Kalau saya pikir enggak loh. Nah, Nabi Ayub ini benar-benar istimewa gitu, diuji coba, didatangkan ujian cobaan gitu oleh Tuhan melalui iblis-iblis itu yang menguji dan cobanya. Tapi Nabi Ayub berhasil, teman-teman. Pribadi Nabi Ayubnya berhasil karena di mata Tuhan, teman-teman. Kenapa kalau sampai ada pertanyaan dari teman-teman, ya kan Nabi Ayubnya berhasil, tapi anaknya kan meninggal semua, ya istrinya juga hilang, jangan-jangan ganti istri gitu.
Ya karena kalau dari kacamata Tuhan, hubungan kita manusia dengan Tuhan itu sifatnya pribadi, teman-teman. Nggak bisa kita bergandeng-gandeng tangan, istilahnya kayak tadi contohnya di ayat 4 sama 5, bahwa Ayub itu saking takutnya anak yang berdosa, ikut mendoakan anak-anaknya dari mulai malam, paginya bikin persembahan lagi, malamnya berdoa, paginya bikin persembahan untuk anak-anaknya itu. Padahal kalau dari versi firman Tuhan, dari versi rohani, dari versi Tuhan, itu tidak ada artinya, teman-teman. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya pribadi, tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau Nabi Ayub mewakili anak-anaknya melakukan doa dan persembahan gitu, itu juga percuma, teman. Karena yang Tuhan lihat itu adalah masing-masing manusia, manusia yang diberi roh Tuhan itu terhadap Tuhan sendiri-sendiri. Makanya ada istilah yang namanya Tuhan itu maha hadir gitu. Jadi Tuhan itu bagi setiap orang yang satu. Nah ini yang tadi saya katakan sifatnya pribadi, nggak bisa diwakilkan gitu. Jadi kembali lagi di sini, ya tujuan Tuhan itu mendatangkan masalah itu sifatnya pribadi sekali, di mana Tuhan menghendaki bahwa masing-masing pribadi kita ini yang bisa di posisi yang tertinggi di dalam surga. Itu loh teman-teman yang Tuhan inginkan gitu. Nah cuman kadang-kadang kita nggak sadar, teman-teman, kalau kita tidak mengenal, tidak mampu mengerti firman Tuhan, tidak mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya, kita akhirnya juga nggak terlalu peduli gitu ya. Ada Tuhan atau nggak ada Tuhan, jangan-jangan nggak terlalu peduli. Ataupun kalau kita bukan orang yang seperti itu gitu, bukan orang yang dunia banget gitu. Kalau di Barat mungkin dikatakannya pemikir yang bebas, atau misalnya yang nol gitu, posisinya tidak peduli soal Tuhan Allah, tidak peduli akan firman Tuhan Allah gitu. Jadi dia benar-benar bebas-bebas begitu. Ya mungkin itu nyebutnya orang dunia. Nah cuman yang kacau, teman, banyak sekali orang-orang yang beragama yang sudah menerima Tuhan secara simbolis formalitas, tapi tetap tingkahnya seperti orang dunia, teman-teman. Jadi dia punya firman Tuhan, dia punya kitab suci, dia sudah punya firman Tuhan, tapi dibaca pun tidak, teman-teman. Ya, berusaha untuk dikenali pun tidak. Jangankan dikenali, membaca pun tidak itu. Jadi mestinya urutnya kan mesti punya kemauan untuk mencari Tuhan dan firman Tuhan. Nah setelah itu baru kan kita mengenal firman Tuhan. Nah waktu kita mengenal firman Tuhan, kita terdorong nggak untuk makin dalam mengenal firman Tuhan. Nah setelah kita makin dalam terdorong mengenal firman Tuhan, biasanya Tuhan akan bukan pengertian yang bukan hanya dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri, bukan dari pikiran atau hikmatnya kita sendiri, tapi pikiran perasaan kehendak dan hikmat yang dari Tuhan. Nah waktu kita mendapatkan pikiran perasaan kehendak yang dari Tuhan, itu berarti kita sudah dibukakan lebih mengerti, untuk lebih mengerti, teman. Nah waktu kita sudah lebih mengerti, kita akan tahu bahwa untuk benar-benar mampu mengerti firman Tuhan, bahkan mampu melakukan firman Tuhan, itu tidak bisa cara lain, roh Tuhan harus hidup, teman, di dalam kita. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan, dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Nah Tuhan bocorkan kepada orang yang diundang, yang dipilih, tapi mau merespon gitu, mau merespon Tuhan, yaitu dengan cara diberi kemampuan mengerti, untuk bahwa yang nama diberi roh Tuhan untuk mampu mengerti, dan diberi roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Itu teman-teman, kalau kita memang benar-benar mau mencari Tuhan dan firman Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam gitu, mampu mengerti firman Tuhan dari hikmat sendiri gitu ya, dan dilanjut akan mampu mengerti ya dari hikmat Tuhan. Dan waktu sudah mampu lebih mengerti dari hikmat Tuhan, mestinya bersambung dengan jadi berani, teman, jadi berani dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah kalau sudah seperti itu semua, ya berarti sudah masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, teman, dan akan mengenal dan mengerti bahwa yang namanya hidup sebagai alat Tuhan itu bukan cuma sekedar bagaimana melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana kita dididik untuk mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani dan rohaniawan, serta melakukan firman Tuhan. Dan sebaliknya bagi kita yang di marketplace, di orang-orang dunia sekuler gitu ya, seperti pengusaha, orang karir dan buruh gitu ya, diberi tugas bukan mengajarkan teori rohani, teman-teman, seperti itu rohani atau rohaniawan, tapi bagaimana diberi tugas memberitakan kesaksian hidup kita ya, satu dalam hal melakukan firman Tuhan,
Kedua, ya dalam menuruti perintah Tuhan berikutnya, menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, kebenaran firman Tuhan dan keberadaan Tuhan lewat kesaksian hidup kita, teman-teman, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi semua, teman-teman, akhirnya kita yang memberitakan kepada teman-teman kita, jadi kita menjadi alat Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya pengen kita seperti itu, teman-teman. Bahkan di perintah peraturan firman Tuhan sering sekali diucapkan gitu, bahwa Tuhan itu pengen sekali kita menjadi pelaku firman gitu. Jadi kita harus mengenal firman, kita harus mengerti firman, harus berani melakukan firman, baru, teman-teman, berarti kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, di luar melakukan firman Tuhan, Tuhan juga pengen kita mengajarkan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini tujuannya kan waktu kita melakukan firman Tuhan, jadi kita terselamatkan masuk dalam surga, tapi hanya di dalam surga saja yang menjadi rakyat biasa aja. Nah, sedangkan Tuhan pengen kita itu melakukan total firman Tuhan, ya biar serupa dengan apa yang dilakukan oleh sulungnya kita di Nasrani, di Nabi Isa. Dan juga Tuhan pengen pribadi juga, ya Tuhan pengen kita sempurna seperti Tuhan di dalam surga gitu. Ya, yang ini yang kita harus berjuang maksimal, teman. Meskipun sempurna kita dibanding sempurnanya Tuhan atau Nabi Isa, ya pasti beda banget, teman-teman. Ya tapi kan Tuhan mengharapkan kita maksimal gitu, melakukan kesempurnaan. Nah, banyak orang yang berkeyakinan, orang yang beragama tapi tidak mengerti firman lebih dalam, itu cuman bicara yang mirip-mirip kayak orang dunia saja gitu. Jadi parameternya itu ya parameter duniawi, ya paling mereka berjuang, orang yang berkeyakinan itu berjuang untuk berbuat baik, teman-teman. Padahal yang tadi saya sharingkan dari awal, bahwa yang namanya bersama Tuhan itu tidak cukup hanya berbuat baik, tapi harus berbuat benar. Berbuat benar adalah hidup dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu menjadi peta kehidupan orang yang benar, teman-teman. Bukan, kalau orang baik mungkin tidak memiliki peta kebenaran hidup, ya cuman mereka berjuang untuk berusaha menjadi orang baik gitu, secara horizontal. Tapi kalau orang yang benar, dia itu harus berjuang bagaimana melakukan perintah peraturan firman Tuhan di firmannya itu, teman-teman. Jadi itu baru bisa menjadi orang yang benar gitu. Nah, bahkan yang tadi saya katakan, setelah melakukan firman Tuhan pun ada satu tugas berikutnya dari Tuhan, ya bagaimana kita menjadi alat Tuhan, ya dalam dua bentuk. Kalau mentor rohaniawan istilahnya, bagaimana mengajarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan secara teoritis gitu. Ya, tapi sebaliknya bagi kita di dunia sekular marketplace, ya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan yaitu bagaimana melakukan firman Tuhan dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian itu gitu. Nah, Ayub 1 Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 17. Permasalahan hidup dapat dimulai dengan perihal yang terkait dengan harta dan terkait dengan tahta, serta berlanjut dengan keluarga kita, yang intinya perihal yang dapat jadi berhala, karena lebih pentingkan perihal-perihal seperti ini dibandingkan kepada Tuhan, terutama jika permasalahan terkait pasangan hidup kita. Ini yang paling berat, teman-teman. Jadi kalau bicara dari permasalahan, teman, jadi Tuhan datangkan iblis gitu, mendatangkan permasalahan lewat iblis itu, ya dalam bentuk ujian cobaan, pasti bentuknya permasalahan, teman. Nah, permasalahan itu yang Tuhan janjikan apabila permasalahan itu diatasi dengan jalannya firman Tuhan dan dengan kekuatan roh Tuhan. Ya, yang namanya permasalahan itu hanya cuma jadi rintangan aja, teman, untuk naik level iman saja gitu. Jadi rintangan naik lagi. Jadi kalau kita ibaratin anak tangga, teman, ya naik iman itu seperti naik level anak tangga tadi, teman. Jadi, nah, untuk setiap kenaikan level seperti anak tangga tadi, itu butuh permasalahan, teman. Jadi kalau kita bicara, misalnya kalau tangga kita ada 100 gitu, ya kita bicara sampai kita meninggal dunia, ya kita berjuang untuk bisa mencapai anak tangga kita 100. Meskipun targetnya anak tangga antar manusia itu nggak ada yang sama, teman-teman. Mungkin ada yang cuma 50, ada yang 60, ada 100, ada 100 lebih gitu. Tapi saya umpamakan yang 100 aja deh. Kalau kita bisa bicara 100, bagaimana caranya step kita dari mulai tangga pertama? Berarti ya kita menghadapi permasalahan pertama gitu. Ya nanti kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan ini akan bisa kita aman lewati, firman Tuhan katakan, harus kita hidup di dalam jalur firman Tuhan dan menggunakan kekuatan Tuhan. Banyak, teman-teman, pengusaha itu yang sampai frustasi mengatasi masalah di perusahaannya itu sampai udah habis-habisan gitu. Ngatur uang pun sudah pakai keringat
nggak keluar keringat darah gitu ngaturnya, bagaimana ngatur tek humpai, bagaimana mengatur perputaran keuangan itu. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bicara dari sisi duniawi, orang duniawi atau orang berkeyakinan akan bergelut teman-teman, bagaimana habis-habisan untuk untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul itu. Tapi kalau bicara versi orang rohani, dicarikan solusi bukan duniawi tapi rohani, ya justru Tuhan itu ada saatnya gitu mendatangkan permasalahan sampai kita dipepet teman, dipepet sampai seperti itu. Nah, waktu kita sebagai pengusaha dipepet seperti itu, yang tadi saya katakan belum tentu kita kuat seperti Nabi Ayub gitu. Kalau kita dipepet permasalahan itu soal apa sih gitu? Ya mungkin cuma soal misalnya perusahaannya bisa bankrupt, bisa hilang gitu. Paling seperti itu, disita atau mungkin dibeli orang atau bagaimana gitu. Ya paling pol itu. Tapi kalau kita menyimak cerita Nabi Ayub teman-teman, hartanya Ayub itu hilang semua karena terbakar gitu. Ya karena apa sih bukan terbakar ya, karena hartanya kan ternak domba segala macam itu dicuri gitu. Ya dicuri semua gitu. Nah, adapun tempatnya terbakar habis nggak ada. Nah, bahkan waktu tempatnya terbakar, anak-anaknya mati semua tuh 10 orang di situ gitu. Jadi Ayub itu sudah mengalami bukan cuma hartanya yang hilang, hartanya hilang, tahtanya hilang, bahkan keluarganya hilang, anak-anaknya hilang gitu. Ya mungkin kalau sudah bermantu berarti mantunya juga hilang gitu. Nah, sampai terakhir tinggal punya istrinya saja teman-teman. Istrinya saja juga mau ngomel-ngomel begitu teman. Akhirnya ujungnya kehilangan juga gitu. Jadi Ayub itu benar-benar apa ya? Tuhan Allah itu menaikkan level iman Ayub itu dengan cara mendatangkan masalah yang segitu beratnya loh. Dari hartanya hilang, tahtanya hilang, anaknya hilang, istrinya hilang. Demi Nabi Ayub pribadi loh teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan lihat mungkin di anak-anaknya atau di istrinya tidak ada harapan gitu untuk bisa naik level iman seperti yang Tuhan inginkan. Ya kan beda cerita dengan Nabi Abraham dan Sarah gitu, apa Nabi Ibrahim dengan Sarai gitu, itu beda. Kalau mereka justru dua-duanya itu bisa mulus semua. Tapi kalau cerita Nabi Ayub dan istrinya ini tidak mulus teman-teman. Sampai saya kadang-kadang bingung kenapa sih nama istrinya nggak nongol gitu. Ya apakah memang ujungnya juga akan ditinggal sama Nabi Ayub? Saya nggak ngerti gitu. Tapi namanya nggak nongol gitu. Yang jelas turunan Ayub berikutnya setelah mengerti firman Tuhan dengan benar, bukan menjadi orang baik lagi. Nah, Tuhan balik-balikan janjinya teman-teman, bagaimana memberkati duniawinya jadi double-double gitu. Bagaimana anaknya balik lagi jadi 10, bahkan dengan bonus katanya cakep banget. Nah, kalau udah anaknya cakep banget berarti jangan-jangan istri barunya cakep banget kali. Nah, ini nggak ngerti juga nih teman. Jadi intinya ya Tuhan begitu. Nah, cuman kalau kita kembali ke kitab Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Nah, ini sudah dilakukan oleh Nabi Ayub nih. Nah, tambahannya juga Nabi Ayub raup. Nah, saya nggak ngerti, cuman kalau dalam pengertian saya, mestinya tambahan yang Nabi Ayub terima itu bukan Ayub nikmati sebagai orang dunia karena sudah mengerti Tuhan lebih dalam, tapi manfaatkan kelimpahan yang dari Tuhan itu yang memang sesuai janjinya kan. Tuhan janji di Matius 6 ayat 33 kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran baru Tuhan tambahkan. Nah, kalau Ayub sudah lakukan itu atau kita sudah lakukan itu, tidak mustahil kalau satu saat kita juga dapat kelimpahan yang dari Tuhan. Nah, cuman waktu kita mendapat kelimpahan dari Tuhan itu karena kita sudah lebih dewasa rohani, kita tidak terjerembab oleh kelimpahan itu menjadi orang duniawi lagi teman-teman. Ya hanya menggenggami harta benda itu gitu. Ya, si Ayub udah nggak mau menggenggam harta benda lagi. Ayub itu sudah benar-benar pegang pribadi Tuhannya. Bagaimana hidup ini menggenggam Tuhannya gitu. Bukan harta atau tahta atau ngandalkan keluarganya, tapi Tuhannya. Tapi banyak sekali teman orang yang berkeyakinan itu yang sudah merasa berbuat baik gitu, yang sudah merasa berpikir bahwa dia itu sudah kenal pribadi Tuhan, tapi tidak benar-benar mengenal firman Tuhan, tidak benar-benar mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu namanya kategorinya orang berkeyakinan. Lepas mereka ngotot bahwa dia itu orang yang percaya Tuhan, taat Tuhan gitu, mengasihi Tuhan, ya terserah. Tapi Tuhan parameternya ya orang tersebut mengasihi Tuhan harusnya dalam bentuk ya taat, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu seperti itu loh. Tuhan udah nggak peduli yang lain gitu. Tuhan pengen seperti itu. Jadi di sini dikaitkan lagi teman-teman bahwa kalau saya lihat urutan pengalaman saya pribadi gitu, saya compare dengan pengalamannya Nabi Ayub, ya seperti itu. Ya tidak banyak orang yang mampu seperti Nabi Ayub. Kalau saya mengalami seperti Nabi Ayub,
Jangan-jangan hari ini saya nggak bisa sharing teman-teman. Saya udah depresi atau mungkin udah bunuh diri. Habis semua teman-teman. Hartanya habis, tahtanya habis, anaknya habis, istrinya bubar gitu. Tapi Nabi Ayub benar-benar masih kuat terus, masih bisa bertahan sampai berbalik lagi sampai diselamatkan oleh Tuhan lagi, diberi kelimpahan yang oleh Tuhan lagi gitu. Nah ini yang kita mesti belajar dari Nabi Ayub, bahwa Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu maha kuasa, sehingga kita ya harus berani berbuat seperti Nabi Ayub teman-teman. Itu yang harus kita hidup dengan benar-benar menggenggam percaya kepada Tuhan Allah itu seperti itu teman-teman. Bukan percaya kepada harta kita, bukan percaya kepada tahta kita, bukan percaya kepada turunan kita yang nanti yang akan membantu kita, tidak percaya kepada siapapun juga gitu loh, ya, termasuk kepada pasangan kita. Ya kita harus percaya benar-benar kepada Tuhan Allah, cuma satu-satunya aja teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman camkan gitu. Nah ini saya lanjut lagi di kitab Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ujian dan cobaan yang berat adalah jika kita sampai kehilangan anak-anak dan pasangan hidup kita. Ini udah benar-benar berat sekali teman. Saya ngelihat beberapa teman saya kalau sudah kehilangan anak atau istri, itu bisa down habis teman. Udah benar-benar frustasi, nggak mau hidup gitu. Nah ini yang memang ujian cobaan yang teratas itu ya seperti itu. Nah cuman pada umumnya sih teman-teman, rata-rata ya manusia normal itu, manusia yang bukan istimewa kayak Nabi Ayub itu ya mengalaminya paling urusan dengan pasangan hidup teman-teman. Kalau dengan anak-anak ditinggal pergi anak-anak ya jarang. Sampai istilahnya urusannya ya paling yang ada itu kalau meninggal anak-anaknya meninggal sih jarang sekali. Tapi kalau bicara tahu-tahu hartanya dan tanahnya hilang karena bangkrut, itu masih ada. Tahu-tahu istrinya ribut cerai sama istrinya, itu masih ada gitu. Nah ini cuman kalau cerita atau sakit mungkin teman, sakit sampai pengen mati, itu juga ada. Makanya dari pengalaman saya pernah sharingkan bahwa dalam hidup itu ada 3 hal yang berat buat kita gitu sebagai pengusaha. Satu ya kebangkrutan, ya istilahnya pengaturan perusahaan sampai akhirnya berujung bangkrut, atau masalah keharmonisan keluarga ya sampai berujung cerai, atau sakit yang berujung kematian. Hanya 3 teman yang ditakuti oleh itu. Nah Tuhan ajarkan bagaimana ke dalam 3 hal tersebut. Ya contohnya Nabi Ayub, kenapa mesti takut gitu? Kalau kita memang percaya kepada firman Tuhan, ya ceritanya seperti ini. Tinggal kita mau percaya nggak bahwa ada cerita seperti Nabi Ayub yang mengalami seperti itu gitu. Tinggal seperti itu saja teman-teman. Apabila kita percaya, mengasihi dan taat kepada Tuhan, ya kita harus percaya bahwa apa yang dialami Nabi Ayub itu benar adanya gitu. Nah itu yang bisa menjadi contoh kita untuk melangkah seperti Nabi Ayub. Nah waktu kita melangkah berani seperti Nabi Ayub, yang tadi saya katakan, problem kita nggak seberat Nabi Ayub kok. Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah ini harus kita perjuangan terus. Sampai yang tadi saya katakan, apabila ada orang dunia katakan, ini mesti gimana ya, kita udah kepepet, udah begini, cash flow di perusahaannya, cash flow-nya udah kejebak, ya udah siang malam mikirin juga nggak ketemu, minta bantuan teman-teman lain, orang-orang lain juga nggak bisa, teman-teman di internal cari yang kuat, cari yang di luarnya untuk yang bisa membantu, udah dilakukan sudah tapi kebentur. Nah saya cuma kadang-kadang katakan ya orang yang sudah mengalami hal-hal seperti itu adalah mungkin waktunya udah nggak lama lagi bahwa orang itu akan benar-benar bisa mengandalkan Tuhan. Contoh saya bilang dulu, ya bagaimana Nabi Musa udah mentok yang namanya maju membawa umatnya 2 juta orang, ditonton loh sama 2 juta orang, ya seolah-olah yang ngomel-ngomel ke Nabi Musa gitu. Ini gimana sih kok enak-enak di Mesir kok dipindahin ke Kanaan? Ya setiap ada masalah pasti umat yang 2 juta itu komplain, protes. Jadi Nabi Musa pasti kalau saya jadi Nabi Musa udah kepikir juga waktu ingin menyeberangi Laut Merah gitu, Laut Kolsom atau Tibero itu gimana cara nyebrangnya gitu. Yaitu depannya laut, di kanan kirinya katanya bukit, di belakang ada pasukan Mesir gitu. Terus dia mau lari kemana? Nah ini pengusaha yang tadi saya katakan sudah kepepet itu sudah mengalami seperti Nabi Musa di Laut Merah belum gitu. Ya kalau sampai sudah mengalami ya tinggal menunggu mujizat Tuhan kan gitu. Nabi Musa diberi mujizat oleh Tuhan, tahu-tahu cuman sekedar diomongin oleh Tuhan bahwa tongkatnya diangkatkan, tujukan ke laut gitu. Ya lautnya langsung kebelah kok. Nah sama bagi pengusaha yang mengalami seperti problemnya Nabi Musa, udah maju kepepet kanan kiri nggak bisa, mundur nggak bisa gitu. Nah akhirnya disimpulkan apa? Ya berarti tinggal nunggu, minta, jangan nunggu kelamaan, minta kepada Tuhan bahwa Tuhan biarkan turunkan mujizat Tuhan bagi dia gitu.
Nah, waktu Tuhan berikan mujizat bagi dia, itu ya berarti kan seperti Nabi Musa, dia harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah, apa sih gitu yang Nabi Musa lakukan di dalam firman Tuhan? Mengangkat tongkat, teman. Bagaimana dia mengikuti perintah Tuhan untuk mengangkat tongkat dan ditujukan tongkatnya ke Laut Merah gitu. Cuman itu aja. Jadi sesimpel itu, segampang itu, seringan itu masalahnya. Tapi dampak yang karena kita ketaatan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan itu hanya dengan mengangkat tongkat dan menunjukkan ke Laut Merah, dampaknya teman, nggak kira-kira loh. Laut segitu gede, segitu dalam, itu bisa terbelah teman. Nah itu mujizat Tuhan itu seperti itu. Karena ya kembali lagi, mujizat itu adalah sesuatu yang dianggap supranatural, yang sudah dianggap aneh oleh kita gitu. Tapi buat Tuhan itu bukan mustahil. Ya kalau kita mecahkan Laut Merah, jangankan zamannya Nabi Musa, zaman sekarang aja kita suruh mecahkan Laut Jawa Utara ke Kalimantan, ya caranya gimana teman-teman? Nggak bisa gitu. Apalagi zamannya Nabi Musa gitu. Ya kita bikin jembatan juga nggak bisa serentak. Ya pasti keburu yang namanya tentara Mesir itu nyerang ke 20 juta umatnya Nabi Musa gitu. Jadi memang kembali lagi, cara Tuhan itu tidak bisa, tidak ada yang mustahil gitu bagi Tuhan tuh. Cara Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau bagi orang dunia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Nah ini yang teman-teman mesti harapkan itu, apabila kita sudah satu saat di dalam kondisi terdesak itu, ya secepatnya kita harus bernasar kali ya, bernasar kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini masalah saya serahkan kepada Tuhan ya. Tuker beban, kalau istilah ada firman katakan cooknya ditukar gitu. Jadi cooknya yang terbebani oleh pengusaha itu dikasih kepada Tuhan, dengan catatan pengusaha itu berani nggak menanggung beban yang dari Tuhan yang katanya ringan dan enak teman-teman. Ya ringan dan enak, kayak cerita Nabi Musa cuma suruh ngambil tongkat, ngangkat tongkat, tunjukkan ke laut gitu, cuman gitu aja. Ya berarti kan bebannya ringan dan enak, ya bener gitu. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu seperti itu. Tapi waktu Nabi Musa mengangkat tongkat yang menunjukkan ke laut Merah, katanya sempat juga capek sih tangannya Nabi Musa. Mungkin kanan kiri udah capek. Nah akhirnya kan yang membantu kan si Harun atau Joshua, saya nggak ngerti, ada yang membantu akhirnya gitu. Harun kalau nggak salah yang membantu tangannya Nabi Musa supaya punya kekuatan menuju itu. Nah itu kan cerita, mungkin kita juga harus butuh teman-teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan untuk bisa saling menguatkan dalam hal kita melakukan firman Tuhan, teman. Ini maksudnya gitu teman-teman. Nah ini saya udah jelasin di Ayub pasal 1 ayat 18-19. Nah sekarang saya masuk ke dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 20-22 yang terakhir teman-teman. Tidak mudah untuk sadar jika kita lahir dalam kondisi telanjang, karena saat lahir dan meninggal kita tidak dapat melihat sendiri, tapi dengan mau percaya dan kenal firman Tuhan, kita jadi mengerti apalah arti kita sebenarnya, apalah artinya kita dan begitu sebenarnya gitu. Hanya Tuhan yang layak kita genggam erat. Ini kalau cerita dari kitab Ayub seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi di sini gitu ya, kita mesti sadar, tadi saya pertama sekali katakan bahwa ya Nabi Ayub itu benar-benar apakah memang sadar bahwa dia itu telanjang ya, dari telanjang dari kandungan dan akan telanjang juga kembali ke dalamnya gitu. Apakah memang dia itu karena keluarga yang prasejahtera sehingga Nabi Ayub dari awal sudah tahu bahwa orang hidup itu nggak mudah gitu ya. Tapi kalau tadi saya umpamakan hidup orang-orang yang sudah di atas, dari lahir sudah di atas sejahtera, kelimpahan yang tadi saya katakan, sampai lahiran pun diatur, mau lahir di Singapura, ada yang mau lahir di Australia, ada yang mau lahir di Jepang, ada yang mau lahir di Amerika. Itu aja banyak teman-teman. Nah apakah orang-orang yang mengalami seperti itu bisa lahir nanti tuanya menyadari bahwa dia itu lahir telanjang? Ya mereka mungkin nggak merasa lahir telanjang. Saya dari lahir sudah disesar oleh dokter-dokter, dibayar mahal sekali. Saya sudah diantar oleh orang tua saya ke Amerika atau ke Australia atau kemana gitu. Ya tidak merasa lahir telanjang teman-teman. Jadi makanya dari saya ngeduga negatif thinkingnya, jangan-jangan Nabi Ayub ini ya dari keluarga prasejahtera sehingga Nabi Ayub sadar bahwa dia itu susah sejak lahir gitu. Tapi bisa juga memang karakternya Nabi Ayub yang memang baik teman-teman, memang bawaannya baik gitu. Jadi kan banyak sekali, kadang-kadang saya juga ketemu teman-teman saya yang
meskipun belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi dari sisi bawaan orangnya udah baik sekali teman-teman. Saya yang jadi kelihatannya jahat sekali gitu. Nah ini yang kembali lagi, orang baik pun tidak cukup ya, orang yang tidak baik pun harus berubah, orang baik pun harus berubah untuk bisa masuk ke dalam ya pengenalan, pengertian dan melakukan firman yang Tuhan perintahkan tadi teman-teman. Intinya gitu teman. Jadi intinya kalau kita sudah tahu, kita harus punya pegangan itu hanya Tuhan yang bisa kita pegang. Tapi kalau harta tahta, turunan kita, istri kita atau suami kita juga kadang-kadang nggak bisa jadi pegangan teman-teman. Tuhan pengen kita bicara pribadi kita seperti yang Nabi Ayub alami gitu. Nah ini saya masuk ke dalam firman aja teman-teman. Takutnya nanti waktunya makin panjang gitu. Saya coba bacakan kitab Ayub pasal 1 dari mulai ayat 1 sampai ke ayat 22 teman, cuma 22 ayat aja gitu. Nah ini perikopnya kesalahan Ayub dicoba. Ini cerita kalau dari perikop yang pertama itu bunyinya gitu, kesalahan Ayub dicoba, kebaikan Ayub dicoba gitu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Nah ini teman-teman, kalau ini benar terjadi berarti anak lakinya 7, dalam seminggu ada 7 hari, berarti tiap hari pesta teman-teman, sampai yang anak perempuannya nggak bisa mengadakan pesta lagi, cuman ditugaskan ngikut aja bergiliran ke yang laki-laki itu, karena ada 7 teman-teman. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, mereka menguduskan mereka keesokan harinya, dan selalu Ayub melakukan itu. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini yang tadi saya katakan, ini bisa salah teman-teman. Karena tugasnya orang tua itu adalah menuntun anaknya melakukan kebenaran. Bukan si orang tuanya yang melakukan kebenaran bagi anak-anaknya. Itu percuma teman-teman. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Nah ini teman-teman hati-hati, berarti iblis ini yang menjelajahi dan mengelilingi bumi nih, pasti nonton kita-kita gitu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah iblis mulai ini teman-teman, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Tuhan berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini." Nah ini iblis mendakwa si Tuhan Allah seperti itu terhadap Ayub gitu. "Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau, mengutuki Tuhan di hadapan Tuhan," gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu," kuasa iblis gitu. "Hanya janganlah engkau," Tuhan pesankan, "janganlah iblis mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis daripada hadapan Tuhan gitu. Nah, pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada si Ayub," kepada tuannya. Sementara itu orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan."
Ya, sementara itu orang berbicara datanglah orang lain yang berkata orang-orang Kastim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, nah, ini ceritanya. Kalau sudah begini nih, hartanya Ayub udah habis nih teman. Kalau hartanya habis berarti kaitannya dengan tahtanya juga jadi bahaya gitu loh. Nah, sementara orang itu berbicara dalam orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang laki, yang perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandarnya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ini bicara harta tahtanya sudah habis. Nah, sekarang anak-anaknya habis juga nih teman. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud lagi dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini saya sharing pagi ini teman-teman dengan tema itu ya kembali lagi, telanjang dari kandungan dan akan telanjang juga kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Nah, ini mudah-mudahan membawa makna bahwa teman-teman harus benar-benar ikutin Nabi Ayub, bahwa kita hanya pegang erat Tuhan saja. Jangan pegang tahta, harta, tahta, dan juga bahkan keturunan kita, bahkan pasangan kita teman. Oke, see you.